Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 20323162. Baik, dalam materi pada eh, PowerPoint ini yaitu tentang modul ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama, tujuan. Nah, tujuan dari kita mempelajari modul ajar karena yang pertama kita sebagai calon pendidik itu harus mampu memahami konsep, kemudian tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Kemudian kita juga harus mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan pada sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga, eh, pendidik atau peserta itu mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang telah dimodifikasi. Dan yang terakhir, itu mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Jadi tujuan dari kita mempelajari modul ajar itu agar kita tahu bagaimana proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya, nah, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif? Kemudian, bagaimana pengembangan modul ajar yang sederhana namun efektif? Yang ketiga itu, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Kemudian yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Dan yang ketujuh, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Jadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Nah, jadi modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Jadi, modul ajar itu sebuah perangkat ajar yang berisi perencanaan pembelajaran. Nah, modul ajar ini sama dengan RPP. Namun, dalam modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap dari RPP. Nah, modul ajar itu merupakan sebuah dokumen yang berisi tujuan, kemudian langkah, media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan, kemudian langkah, media pembelajaran, serta asesmen itu merupakan isi atau komponen penting, komponen utama dalam modul ajar. Namun, seorang pendidik itu memiliki keleluasaan atau memiliki hak untuk membuat sendiri, kemudian untuk memilih, serta memodifikasi modul ajar yang telah tersedia dengan eh, dengan konteks atau kebutuhan serta karakteristik dari peserta didiknya. Kemudian alur penulisan modul ajar yang pertama itu kurikulum operasional. Jadi kurikulum operasional itu dibuat menyesuaikan dengan keadaan pada sekolah. Kemudian alur tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu tujuan pembelajaran. Jadi dari tiga alur itu akan terbentuk sebuah modul ajar. Contohnya, contoh alur penyusunan modul ajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi pada modul ajar bahasa Indonesia tujuan akhirnya itu membuat atau menjadikan peserta didik itu seperti pada gambaran profil pelajar Pancasila. Kemudian output dari materi sebelumnya yang berisi ATP, kemudian indikator pencapaian kompetensi, serta rencana asesmen. Nah, elemen yang ada dalam bahasa Indonesia itu seperti menyimak, membaca, memeriksa, memirsa, dan
berbicara, serta mempresentasikan dan menulis. Kemudian dalam komponen modul ajar. Nah, komponen-komponen modul ajar itu yang pertama ada komponen modul ajar terdahulu. Yang pertama isinya yaitu fase capaian modul ajar. Kemudian jumlah jam pelajaran. Jadi dalam modul ajar itu berisi jumlah jam pelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik. Kemudian model belajar. Jadi setiap pendidik itu perlu menguasai serta mengetahui model belajar yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didiknya. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi modul ajar itu dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian dimensi Pancasila dan terakhir pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Nah, selanjutnya itu ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Jadi komponen detail modul ajar per pertemuan itu berisi yang pertama ada bahan ajar. Bahan ajar ini berisi tentang materi yang akan diajarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua itu ada pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, kemudian ada indikator keberhasilan, yang selanjutnya ada asesmen atau penilaian yang dapat dilakukan pendidik. Kemudian yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini harus disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Jadi sarana dan prasarana itu disesuaikan dengan ketersediaannya pada sekolah-sekolah tersebut. Kemudian rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini berisi seperti kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan seperti kegiatan seperti pendidik atau guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama dan seterusnya. Nah, kegiatan inti ini berisi seperti kegiatan proses pembelajaran serta kegiatan asesmen atau penilaian. Kemudian kegiatan penutup itu berisi guru bisa menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran yang telah diselesaikan, kemudian guru memberikan refleksi kepada siswa, serta doa bersama kepada siswa sebagai penutup. Kemudian yang terakhir itu ada lampiran. Dalam modul ajar terdapat lampiran yang berisi. Yang pertama ada lembar aktivitas. Lembar aktivitas atau lembar biasanya disebut lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian yang kedua ada rubrik penilaian dan yang terakhir ada bahan ajar lain yang relevan. Jadi struktur modul ajar ini itu bukan struktur wajib yang harus semuanya dilampirkan dalam sebuah modul ajar. Jadi seorang pendidik, seorang guru itu memiliki keleluasaan atau diperbolehkan untuk memilih, kemudian menyederhanakan dan memodifikasi modul ajar yang ada itu menjadi beberapa komponen utama yang dicantumkan dalam modul ajar yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kelas masing-masing. Kemudian komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar yang pertama ada informasi umum. Di dalam informasi umum ini terdapat identitas sekolah, alamat sekolah, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran, kemudian target peserta didik dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, kemudian ada komponen inti. Dalam komponen inti itu berisi yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi dalam modul ajar itu tertulis tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua pemahaman bermakna. Dan yang ketiga ada pertanyaan pemantik, keempat persiapan pembelajaran, kemudian kelima kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu berisi alur tujuan pembelajaran. Jadi berisi kegiatan atau proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen atau penilaian yang
dapat diberikan kepada peserta didik. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Kemudian yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Nah, komponen modul ajar terakhir itu ada lampiran. Lampiran itu berisi yang pertama ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Dan yang ketiga ada glosarium. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, glosarium itu merupakan glosarium itu diberikan pada modul ajar untuk membantu pembaca untuk mengetahui kata-kata yang sukar atau sulit untuk dipahami. Kemudian komponen modul ajar wajib. Nah, alur tujuan pembelajaran itu menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, kemudian memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Jadi kembali lagi bahwa pendidik atau guru itu memiliki keleluasaan, memiliki hak untuk memilih, kemudian untuk memodifikasi, membuat modul ajar yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, kemudian konteks, serta karakteristik dari peserta didiknya. Nah, secara umum modul ajar memiliki 3 komponen utama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada asesmen pembelajaran. 3 komponen ini merupakan 3 komponen utama yang harus atau wajib ada dalam modul ajar. Namun, pendidik itu diperbolehkan untuk mengembangkan modul ajar dengan menambahkan komponen-komponen di luar komponen wajib tersebut. Kemudian, ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, teknik dalam memodifikasi modul ajar itu 1. Menentukan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP yang sesuai karakteristik murid, kemudian kurikulum, serta profil pelajar Pancasila. Jadi, ketika ingin memodifikasi modul ajar, harus menetapkan tujuan belajar itu sesuai dengan CP atau ATP berdasarkan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menyusun desain pembelajaran, kemudian melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi karakter peserta didik secara holistik. Dan yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Jadi ketika akan ketika akan memilih modul ajar untuk dimodifikasi, kita harus melihat apakah modul ajar yang kita pilih sudah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid. Jadi apakah modul ajar yang kita ambil ini sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa yang akan kita ajar atau tidak. Kemudian yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah. Jadi ketika membuat modul ajar atau memilih modul ajar, kita juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Apakah sarana dan prasarananya tersedia dalam sekolah atau tidak. Kemudian yang terakhir, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi. Selanjutnya, contoh modifikasi modul ajar. Struktur wajib dalam modul ajar itu kan ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, serta asesmen pembelajaran. Nah, dalam memodifikasi itu, pendidik itu bisa menambahkan komponen lain yang relevan. Kemudian ada paradigma asesmen.
Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan asesmen atau penilaian. Yang pertama, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi setiap sekolah berhak atau diberi keleluasaan untuk menentukan bagaimana teknik untuk melakukan penilaian atau asesmen kepada peserta didiknya. Kemudian jenis asesmen apa yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua, khusus jenjang SMK atau sekolah menengah ke atas, itu terdapat bentuk asesmen khas atau khusus yang membedakan dengan jenjang lainnya, seperti asesmen praktek kerja lapangan, kemudian uji kompetensi kejuruan dan uji unit kompetensi. Nah, yang ketiga itu keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, menentukan kriteria apa aja yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi diberi keleluasaan untuk menentukan hal tersebut. Kemudian penerapan pola pikir tumbuh growth mindset. Kemudian yang terakhir itu terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling berkaitan. Jadi asesmen itu dilakukan dan dibuat tidak hanya untuk mengetahui kompetensi pada pengetahuan saja, tetapi juga berhubungan dengan kompetensi sikap serta keterampilan pada peserta didik. Kemudian asesmen awal pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, kemudian hasil yang digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Kemudian pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya asesmen dilakukan pada awal tahun pelajaran, kemudian asesmen dilakukan pada awal semester atau sebelum memulai satu lingkup materi. Nah, dapat berupa satu atau beberapa TP atau tujuan pembelajaran dan sebelum menyusun modul ajar. Jadi secara mandiri. Jadi asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Kemudian asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan peserta didik tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun, demikian jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kesanggupan atau kemampuan dalam melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, kemudian minat, profil belajar, kemudian latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tuntutan untuk pendidik atau satuan pendidikan untuk melakukan asesmen non-kognitif. Namun jika sekolah tersebut dan pendidik tersebut menyanggupi atau mampu untuk melakukannya, bisa dilakukan. Selanjutnya, asesmen pembelajaran. Nah, asesmen sendiri itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi asesmen itu dirancang sesuai dengan fungsinya, kemudian dilakukan secara fleksibel, sesuai dengan waktu pelaksanaannya, kemudian tekniknya itu agar efektif untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi, asesmen itu dilakukan secara terbuka, secara proporsional, secara valid, dan dapat dipercaya. Kemudian, laporan kemajuan belajar dan
capaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Kemudian, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian ada alur asesmen. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sesuai dengan alur perkembangan dimensi. Kemudian yang kedua, merancang indikator. Jadi memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi atau pengetahuan, kemudian sikap, serta keterampilan. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Dan yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya seperti rubrik. Kemudian yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid seperti lembar kerja. Kemudian yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu menyusun raport. Nah, acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Jadi, acuan yang digunakan dalam asesmen pembelajaran itu ada asesmen sumatif dan asesmen formatif. Asesmen as learning atau asesmen sebagai pembelajaran itu digunakan sebagai refleksi proses dalam proses pembelajaran, untuk refleksi proses pembelajaran. Kemudian asesmen for learning. Nah, asesmen for learning atau asesmen untuk proses pembelajaran digunakan untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Nah, assessment for learning ini merupakan fungsi sebagai asesmen dari formatif. Kemudian assessment of learning atau asesmen pada akhir proses pembelajaran. Asesmen ini biasanya dilakukan untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, assessment of learning ini merupakan asesmen dari asesmen sumatif, sedangkan asesmen as learning dan asesmen for learning merupakan bagian dari asesmen formatif. Nah, perbedaan asesmen as dan for learning adalah, jadi asesmen as learning itu lebih melibatkan peserta didik untuk ikut aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Jenis-jenis asesmen. Yang pertama, jenis asesmen itu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen as atau sebagai itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Kemudian asesmen for learning itu untuk perbaikan proses pembelajaran, dan asesmen of atau terhadap pembelajaran itu sebagai evaluasi pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif yang pertama menghasilkan produk. Jadi, kelebihan menghasilkan produk yang pertama, mengembangkan kreativitas pada peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Jadi, mengembangkan kreativitas itu seperti ketika pendidik itu meminta peserta didik untuk melakukan atau membuat balok atau kubus pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, itu akan menghasilkan produk yang membuat kreativitas siswa. Kemudian tes lisan. Kelebihannya yaitu meningkatkan kemampuan berbicara, kemudian mengkonfirmasi pemahaman, serta menerapkan umpan balik. Kemudian ada presentasi. Kelebihannya yang pertama mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kemudian belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Kemudian ada diskusi kelas. Yang pertama mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antara teman atau antar siswa. Kemudian belajar berdemokrasi, kemudian menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Nah, yang terakhir itu ada drama. Bentuk asesmen formatif dan sumatif. Bentuk drama itu yang pertama kelebihannya melatih kepercayaan diri dan jiwa seni peserta didik. Kemudian belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Jadi, selanjutnya itu ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Nah,
pelaksanaan asesmen formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi tindak lanjut untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran itu diberikan secara langsung. Kemudian pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, kemudian performa seperti kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Nah, tindak lanjut yang dilakukan itu diberikan secara langsung sebagai umpan balik atau melakukan intervensi. Kemudian pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, kemudian catatan anekdotal, kemudian lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan pelaksanaan asesmen sumatif itu dapat dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran pada akhir semester. Jadi untuk mengetahui kemampuan siswa selama proses pembelajaran itu sejauh mana. Kemudian yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, kemudian performa seperti kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Kemudian hasil sumatif itu dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya pengembangan bahan ajar. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan ajar yang pertama, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Jadi bahan ajar itu perlu dikembangkan agar tidak monoton, agar tidak bosan, agar lebih bermakna dan variatif. Kemudian yang kedua, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Jadi seorang pendidik itu diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lainnya yang lebih relevan. Contohnya seperti video pembelajaran di YouTube. Kemudian bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak maupun bahan ajar non-cetak. Contohnya seperti tadi, bahan ajar cetak itu contohnya seperti buku panduan peserta didik. Nah, sedangkan bahan ajar non-cetak itu bisa berupa video pembelajaran pada YouTube. Kemudian sesuai buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama, hal penting yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar yaitu menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Jadi, ketika akan memilih atau memodifikasi modul ajar itu perlu seorang pendidik itu perlu memperhatikan kesiapan peserta didiknya. Seperti peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar pada suatu lingkup. Nah, pendidik itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Nah, ketika peserta didik memiliki tingkat penguasaan yang lebih tinggi, maka pendidik itu bisa memberikan tugas atau tingkatan kesulitan yang lebih tinggi juga atau lebih menantang. Baik, sekian materi penjelasan tentang modul ajar kurikulum Merdeka yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.